Tomotherapy versus conventional LINACs. Tumors are in or around healthy tissue. Conventional LINAC systems have limited flexibility in irradiating the tumor while avoiding healthy tissue, using various techniques to modify a rectangular radiation field in order to avoid critical structures. Many times a tumor cannot be treated to its prescription dose without opening the field and bringing critical structures into the path of the beam. Various configurations can be used in an effort to treat the tumor and avoid normal tissue within the target region, as well as normal tissue adjacent to the target region. Limitations in how fields can be shaped result in an inhomogeneous dose to the target and unwanted dose to critical structures. Tomotherapy approaches delivery in a completely different way, splitting the beam into thousands of tiny beamlets, each making their own contribution to the total tumor dose. Using many 360-degree revolutions round the body in a helical pattern creates the opportunity to treat the tumor and avoid healthy tissues even in the most complex of cases. The treatment beam can simultaneously avoid healthy tissue within the target and adjacent healthy tissue. This unique delivery capability gives tomotherapy the best opportunity to deliver radiation to the intended target and avoid healthy tissue. Less unwanted dose means potentially fewer side effects. Fewer side effects means more opportunities for patients to live normal lives. Tomotherapy by Accuray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Halo Sobat Baper dimanapun juga berada. Kita jumpa lagi dalam podcast Bincang Asik seputar kanker, di mana pada episode kali ini kita akan memulai seri baru, yaitu State of the Art Terapi Kanker di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dan pada kali ini, kesempatan ini kita akan khusus membahas tentang kanker mulut leher rahim. Kita ketahui bahwa dalam penanganan kanker, apapun juga jenis kankernya, selalu diperlukan suatu penanganan bersama, berkolaborasi, penanganan multidisiplin, berbagai bidang keilmuan, bagaimana kita memberikan yang terbaik bagi seorang penderita kanker. Dan untuk kanker mulut rahim ini, kanker leher rahim ini, saya ditemani di sini oleh berbagai expert dan juga seorang penyintas kanker leher rahim. Khusus dalam penanganan kanker leher rahim ini, bersama saya ada di sini ada Dr. Tovan, adalah seorang ahli gineokologi, dan juga Dr. Eda Vera Nindya, seorang psikiatri khusus dalam bidang onkologi, luar biasa sekali, dan Dr. Angela Giselvania atau Dr. Gisel, seorang dokter spesialis onkologi radiasi. Dan terima kasih sekali atas kedatangan Ibu Yuni. Ibu Yuni adalah seorang survivor dari kanker mulut rahim. Untuk Dr. Tovan, kita ketahui bahwa Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini dikenal sebagai salah satu pusat rujukan nasional, dan juga untuk berbagai penyakit, tapi juga untuk kanker. Nah, apa saja tata laksana terbaru dari sudut pandang seorang onkologi ginekologi terhadap kanker leher rahim ini, dan bagaimana hal tersebut dapat membawa perubahan pada kualitas hidup dan hasil terapi seorang pasien? Ya. Baik, menarik sekali Prof ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Prof Tati dan teman-teman semua dari Pusat Kanker Terpadu RSCM. Jadi kalau ditanyakan tentang bagaimana point of view ya, sudut pandang kami dari onkologi ginekologi terhadap kanker serviks sebagai tata laksana baru di RSCM, sebenarnya semangat kita mulai dari rekomendasi WHO ya Prof ya. Pada bulan Mei 2018 waktu itu disampaikan bahwa kita harus mencapai eliminasi kanker serviks begitu. Yes. Ya. Jadi kanker serviks itu adalah satu-satunya kanker yang luar biasa, yang sangat potensial dapat dicegah, highly preventable cancer, dan saat ini bukan lagi hanya bisa ditata laksana saja, tapi sangat bisa disembuhkan. Itu semangat kami, semangat kita semua, bahwa suatu saat nanti kita akan bebas dari kanker serviks. Nah, demikian juga RSCM sebagai rumah sakit rujukan nasional yang kita sama-sama bangga ada di sini, karena memang kita memiliki wahana yang sangat luar biasa memberikan kontribusi dan sumbangsi kepada masyarakat.
masyarakat, kami tidak berhenti melakukan inovasi, improvisasi, tentunya berdasarkan evidence base ya, berdasarkan apa yang sudah standard of care, state of the art ya, dari yang sudah disampaikan internasional. Jadi untuk saat ini tentu kita tidak sendiri, bahwa kita tidak sendirian hebat tentunya ya Prof ya, yang hebat adalah tim. Jadi memang saat ini dari kami onkologi ginekologi mengembangkan beberapa terapi yang memang saat ini sudah sangat luar biasa di dunia, yaitu targeted terapi, kemudian juga imunoterapi, bahwa kita tahu bahwa kanker konsep itu adalah sesungguhnya ada pada kondisi imunitas yang sangat rendah gitu ya. Jadi memang untuk saat ini kita tahu juga bahwa hampir 80% Dr. Gisel, Dr. Eda ya. Jadi memang 77,9% pasien yang datang di RSCM itu kanker serviksnya sudah stadium lanjut Prof ya. Jadi artinya betul sekali backbone adalah radioterapi. Tulang punggung kita adalah brachyterapi tentunya. Namun kita bersemangat bahwa multidisipliner itu salah satu unggulan dari kita ya. Jadi kita melihat pasien itu tidak hanya dari aspek kankernya, tapi kita bagaimana melihat pasien itu dalam skop yang sangat kompleks begitu. Jadi mulai dari penata laksanaan pada usia muda, atau misalkan pada usia menengah atau pada usia tua begitu ya. Jadi kita sudah mengembangkan beberapa fertility preservation ya. Jadi jangan patah semangat teman-teman semua, teman-teman baper di sini, bahwa penderita kanker serviks belum tentu habis ya chance atau kesempatannya menjadi seorang ibu ya. Jadi artinya kita bisa melakukan suatu upaya preserve fertility. Jadi artinya kita bisa memilah tentu kandidat yang sangat eligible, misalkan kanker serviks yang memang sangat-sangat kecil tumor size-nya di bawah 2 cm, dan tentu berbagai histotype yang memang aman kita nilai, dan juga termasuk dalam hormonal preservation ya. Jadi artinya kita tidak kehilangan hormon ovarium ya. Jadi kita bisa melakukan suatu transposisi ovarium, dan juga termasuk dalam paliatif beberapa kasus yang memang kita menciptakan kesejahteraan bukan hanya pada pasien tapi pada keluarganya. Jadi kalau diungkapkan cukup banyak ya Prof ya. Kayaknya tidak cukup waktunya. Cuma memang pada kesempatan ini kita juga sangat alhamdulillah ya, kami juga mengembangkan minimal invasive surgery. Jadi artinya kita tidak lagi misalkan kanker serviks harus misalkan disayat atau diinsisi perutnya dengan sayatan lebar besar ya. Tapi kita bisa memulai dengan minimal invasive surgery dengan sayatan kecil beberapa lubang saja, bahkan mudah-mudahan ya ke depan kita akan berkembang pada robotic surgery begitu ya. Jadi memang mohon maaf ya, kita tidak perlu misalkan pasien-pasien kita datang ke Singapura ya, atau misalkan ke luar negeri. Kita sendiri bisa untuk menciptakan pelayanan-pelayanan yang inovatif tersebut di RSCM ini ya. Mungkin demikian Ya, Prof sementara terima kasih ini. sekali Dr. Taufan. Jadi intinya bahwa inovasi selalu dikembangkan Ya. dan selalu berpihak kepada quality of life dari pasien. Betul. Oleh karena itu operasi-operasi yang tadinya harus membuka perut saat ini sudah mulai berkembang yang minimal invasif laparoscopic surgery. Ya, sampai luar robotik. biasa sekali. Jadi cuma ada 3 titik ya kalau gitu ya. Kalau untuk yang kompleks seperti itu mungkin kita pakai 4 titik ya Prof 4 ya. titik. 4 titik. Betul sekali Prof. Jadi memang antara minimal invasif dengan konservatif surgery memang salah satu keunggulannya adalah tadi menciptakan length of stay yang lebih singkat ya, mungkin juga jumlah perdarahan yang lebih sedikit. Length of stay itu adalah lama perawatan di rumah sakit betul. ya. Bahkan bisa misalkan masuk hari ini, kemudian operasi, kemudian 2 hari lagi pulang misalkan, melakukan bladder training dari rumah dan seterusnya. Dan juga memang post-op pain atau nyeri pasca operasi memang dikatakan lebih signifikan, lebih rendah Dan dibandingkan. itu sudah banyak dilakukan di RSCM. Ya, memang betul sekali Prof. Jadi semangatnya kita pengen banyak ya, tapi terkait dengan jumlah pasien yang datang, kita tahu bahwa indikasi untuk kanker serviks untuk dioperasi itu adalah pada early stage, pada stadium awal. Ya, kita belum banyak pasien stadium awal datang. Oleh karena itu deteksi dini harus luar biasa, betul. Digalakan ya Dokter Iya, betul Taufan sekali ya. Prof ya. Makasih. Baik, tentunya selanjutnya setelah terapi melalui seorang pasien kanker mulut rahim, setelah melalui seorang gineonkologi, pada kasus-kasus, justru kebanyakan kasus karena datangnya adalah pada tadi dikatakan 70% pada kasus locally advanced cases, maka dikirim ke onkologi radiasi, radioterapi. Di sini kita bersama kita sobat baper sekalian ada Dr. Gisel. Barangkali Dr. Gisel bisa memberikan keterangan sedikit.
Ya, terima kasih Prof. Jadi untuk pasien kanker leher rahim tadi sudah disebutkan, terutama locally advanced itu pastinya butuh terapi radiasi. Nah, radiasi itu biasanya terdiri dari sinar luar atau radiasi eksterna, dan ada juga sinar dalam atau yang sering dikenal dengan brachytherapy. Di RSCM sendiri untuk radiasi eksterna, sinar luarnya, itu kita sudah memakai teknik IMRT, Intensity Modulated Radiotherapy. Itu salah satu teknik yang cukup canggih karena bila dibandingkan dengan teknik yang sederhana, teknik 2 dimensi itu biasanya kalau kita meradiasi area pelvis ya, di area rahim itu akan terkena semua dari depan ke belakang perutnya. Jadi otomatis usus-usus, kandung kemih semua masuk. Kemudian kalau dengan 3D itu sudah sebenarnya lebih baik. Area-area usus itu sudah bisa mulai dikurangi, tapi dia bentuknya masih mungkin seperti bola atau kotak yang besar. Nah, dengan teknik IMRT tadi, itu kita bisa memfokuskan target dosis yang tinggi ke area tumor ataupun kelenjar-kelenjar di sekitarannya, tanpa memberikan dosis yang terlalu banyak kepada usus-usus di sekitarnya. Jadi itu bisa kita atur sehingga pasien otomatis efek samping menjadi lebih kurang. Efek samping yang terutama dirasa mungkin seperti diare ya, itu bisa dikurangi. Kemudian bahkan kita bisa membooster juga. Jadi kita bisa memberikan dosis yang agak berbeda. Jadi area yang kita anggap sebagai resiko tinggi dengan KGB yang positif itu juga kita bisa naikkan dosisnya. Jadi mungkin kayak 45 Gray untuk seluruh pelvis, tapi 55 Gray pada tumor yang positif. Jadi itu adalah salah satu kemajuan teknologi di bidang onkologi radiasi. Ditambah lagi dengan brachytherapy, sinar dalam. Brachytherapy itu merupakan salah satu modalitas yang sangat penting. Dulu ketika pertama kali diperkenalkan brachytherapy saja itu mungkin di tahun sekitar 60-an ya Prof. Ya, itu bisa meningkatkan success rate pengobatan kanker leher rahim itu dari sekitar 40% hingga sampai ke 67%. Jadi brachytherapy itu sangat penting dan tidak tergantikan, tidak bisa diganti dengan sinar luar. Dia harus brachytherapy. Nah, brachytherapy itu adalah ada aplikator yang dimasukkan mendekati sumber radiasinya, dimasukkan mendekati dengan tumornya atau bekas tumor bila itu memang sudah diangkat. Jadi dengan seperti itu dosisnya akan lebih akurat, lebih tinggi, lebih presisi. Di kami brachytherapy di RSCM bukan hanya sudah 3 dimensi secara 3D, tapi juga sudah menggunakan tambahan jarum. Nah, tambahan jarum ini sangat penting karena kita tidak mengikuti pola yang biasa, yang hanya seperti itu bentuknya oval. Tapi dengan tambahan jarum, bila memang pasien itu masih ada perluasan ke arah sekitarnya, misalnya ke parametrium, itu bisa kita kejar, kita tambahkan jarum sehingga semua areanya itu tercakup. Nah, saat ini kami menggunakan teknik interstitial itu udah hampir sekitar 50% dari seluruh pasien yang kami brachytherapy, dan angka itu sebenarnya sudah hampir sama bila kita lihat di misalnya di Vienna ataupun di Danish ya, di Danish itu Denmark ya, angkanya mereka juga mengerjakan brachytherapy interstitial itu sekitar 44-47% dari seluruh pasien mereka. Mungkin itu yang bisa saya Makasih ceritakan. Dr. Giselle. Jadi sobat baper sekalian, kita sudah mendengar keterangan. Kebetulan saya juga seorang onkologi radiasi, dan memang benar sekali apa yang kita lakukan untuk kanker leher rahim di RSCM ini, di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini, seperti yang tadi Dr. Giselle katakan, khususnya untuk brachytherapy ya Dr. Giselle ya, bukan hanya kita sudah melakukan 3D, tapi sekitar 50% dari pasien kita akan mendapatkan juga, kecuali sumber radioaktif yang ada di dalam aplikator, tapi kami juga menusukkan jarum-jarum di sekitarnya. Sobat baper sekalian, tujuannya adalah apa? Tujuannya untuk mengikuti target dari radiasi yang harus dicapai sesuai dengan keberadaan tumor yang tersisa setelah sinar luar, seperti itu. Dan itu adalah salah satu unggulan kami saat ini, dan kami sangat bangga bahwa kami sudah bisa melakukan itu untuk para pasien sekalian. Sobat baper sekalian,
Kita ketahui dalam era state of the art terapi yang menekankan pendekatan holistik ya, Mbak Eda. Nah, bagaimana layanan psikiatri di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini berperan dalam mendukung kesehatan mental pasien kanker leher rahim, kanker serviks. Jadi seringkali disebut kanker serviks, seringkali dikatakan sebagai kanker leher rahim, agar mampu menjalani terapi secara optimal dan menjaga kualitas hidupnya. Karena kita ketahui kan sangat tidak nyaman ya, Dr. Taufan ya, ada kanker leher rahim di organ yang merupakan suatu organ yang sangat penting di dalam tubuh seorang wanita. Gimana tuh Dokter Eda? Iya, Prof. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Betul sekali apa yang tadi Prof sampaikan ya, Sobat Baper semuanya, bahwa memang aspek kesehatan mental juga merupakan suatu hal yang perlu kita jaga terus selama pengobatan kanker. Karena seringkali kan memang pada saat kita melakukan pengobatan kanker, kita berfokusnya pada kondisi fisiknya saja, sementara aspek kesehatan mental ini seringkali kemudian dinomorsekiankan gitu ya, karena memang rasanya tidak memiliki dampak langsung. Padahal sebetulnya kalau kita berbicara tentang pelayanan kanker secara holistik, justru semua guidelines yang ada di seluruh dunia itu juga mengharuskan kita melakukan upaya-upaya juga untuk menjaga kesehatan tidak hanya fisiknya, tapi juga kesehatan mentalnya. Kenapa? Karena memang rasanya tidak ada satu orang pun di dunia ini yang begitu terdiagnosis kanker kemudian hidupnya tidak berubah, kemudian hidupnya menjadi biasa-biasa saja. Apalagi kalau kita bicara kanker leher rahim atau kanker serviks ini kan sesuatu yang sangat personal bagi seorang perempuan. Karena kayaknya ini adalah satu fungsi yang tidak mungkin bisa tergantikan oleh laki-laki gitu ya. Kalau yang lain mungkin bisa nih berbagi peran, tapi untuk peranan yang satu ini, dalam hal ini adalah hamil dan kemudian melahirkan, itu sangat spesifik pada perempuan. Sehingga apabila seorang perempuan kemudian terdiagnosis mengalami kanker leher rahim, rasanya sangat bisa dibayangkan bahwa hidupnya mungkin saja sangat berubah. Apalagi tadi Dr. Taufan juga mengatakan bahwa bisa jadi kemudian terapi-terapinya mengganggu kesuburan juga ya dok ya. Bisa kemudian menghambat upaya-upaya dia untuk memiliki keturunan. Sehingga fungsinya dia sebagai seorang perempuan kemudian menjadi dipertanyakan. Belum lagi gejala-gejala yang muncul, misalnya adanya perdarahan di liang vagina dan sebagainya. Itu kan juga bisa membuat tidak nyaman baik untuk beribadah kepada Yang Maha Kuasa maupun dalam rangka menjaga keintiman dengan suami. Jadi terbayang banget nih pasti mentalnya kemudian terganggu. Iya pasti. Iya Prof. Kalau dari data di luar itu angka kejadian depresi pada pasien dengan kanker leher rahim itu sekitar 20-50% angkanya. Dari kejadian kecemasan, gangguan kecemasan yang muncul tuh sekitar 15-25%. Di RSCM sendiri beberapa waktu yang lalu memang tidak spesifik pada kanker leher rahim, tapi saya pernah membuat sebuah studi dengan jumlah sampelnya itu sekitar 1.900 pasien kanker pada umumnya, dan itu angkanya adalah sekitar 79%. Pasien-pasien mengalami permasalahan mental, baik itu depresi, kecemasan, gangguan tidur, maupun yang kita sebut sebagai gangguan penyesuaian. Jadi memang besaran masalahnya tidak bisa diabaikan. Dan kalau kemudian seseorang itu kondisi mentalnya tidak oke, tidak baik, itu nanti bisa berpengaruh juga pada keberhasilan terapinya. Ya, Kemudian sangat, nanti bisa jadi nanti direncanakan untuk radiasi oleh dokter Gisel, kemudian nggak datang, bolong-bolong terapinya, kemudian diminta misalnya untuk melanjutkan tindakan dengan operasi gitu misalnya, kemudian juga tidak mau karena takut dan sebagainya, sehingga prognosisnya atau luaran dari hasil terapinya bisa menjadi tidak optimal. Sehingga kami di RSCM ini kita memang sudah punya tim ya, Dokter Taufan, Prof, Dokter Gisel dan Ibu, kita punya tim. Jadi pasien-pasien kanker itu kita lakukan screening dulu di awalnya. Jadi memang kondisi kesehatan mentalnya kita screening, kita lihat apakah memang sudah terdampak
atau ada kecenderungan memiliki kerentanan nih Prof? Karena masing-masing orang itu punya kerentanan mental yang berbeda-beda, nggak bisa disamaratakan. Tidak berarti semua pasien kanker harus didampingi sama psikiater, tentu tidak. Tapi kita screening, jadi dari awal udah dilihat nih kira-kira kerentanannya di mana, sehingga kalau yang terindikasi untuk mendapatkan pendampingan, dari awal pendampingannya bisa kita lakukan, sehingga bahkan kalau bisa dijaga jangan sampai terjadi gangguan mentalnya. Dan kalaupun misalnya gangguan mental itu sudah terburu terjadi, kemudian bisa dilakukan terapi juga, baik itu yang sifatnya psikofarmaka atau pemberian obat-obatan, atau kalau memang tidak diperlukan bisa juga kita hanya memberikan terapi yang sifatnya psikoterapi kita bilangnya. Jadi kita ajak diskusi pasiennya supaya pasiennya bisa memiliki cara berpikir, mengolah perasaannya dengan lebih efektif sehingga menjalani cancer journey-nya bisa lebih menyenangkan. Seperti itu, Prof. Terima kasih Dokter Eda, memang benar sekali. Dan saya sangat menggarisbawahi tadi karena kami juga seorang onkolog gitu, bahwa gangguan psikologis itu akan mempengaruhi hasil terapi. Ya, setuju kan ya Dokter Taufan, Dokter Gisel. Jadi sobat baper sekalian, Dokter Eda sudah membawakan hal yang sangat penting sekali, bahwa hampir 80% ya, bahwa dari pasien kanker itu mengalami gangguan gangguan mental kejiwaan. Bukan berarti sakit yang berat ya Dokter Eda, tapi bukan gangguan jiwa harus berat. ditangani dengan lebih baik sehingga itu akan menghilangkan salah satu barrier dari pengobatan untuk mencapai suatu kesembuhan. Betul Barangkali sekali, seperti itu. Nah, ada Ibu Yuni nih. Bu Yuni, coba ceritakan bagaimana pada waktu mulai terkena kanker mulut, kanker leher rahim, dan bagaimana mengatasi berbagai hal yang terjadi di dalam maupun berita-berita dari luar, dan bagaimana Bu Yuni bisa mengatasi itu semua. Silakan. Terima kasih Prof. Saya divonis kanker rahim Desember karena habis kuret. Terus saya divonis kanker rahim, saya dirujuk ke RSCM dengan stadium 2B. Dengan pendarahan yang luar biasa. Ke onkologi, dirujuk saya ke sini sama Profesor Haryono, nah gitu. Terus saya menjalani radioterapi yang terapi luar 25 kali dan tidak ada rasa sakit sama sekali. Dan efeknya bagus sekali emang Dok, pendarahan langsung berhenti. Emang sih kita shock dengan itu yang di luar pemikiran saya, yang kayaknya nggak mungkin saya kena penyakit ini kan gitu. Tapi emang itu iya betul kan gitu. Saya udah USG, semuanya udah berjalan. Saya di terapi selama 25 kali, plus kemo 4 kali, latih sekali, dan terapi dalam bersama Dokter Gisel 4 kali. Dan alhamdulillah semuanya membaik. Alhamdulillah. Semua gejala yang kemarin perut saya membesar, sekarang kempes, udah nggak ada pendarahan lagi. Sama sekali Dok. Emang gosong pasti ada, tapi itu kan cuma di luar, dan itu buat sembuh kita. Gitu. Semangat. Luar biasa sekali. Terakhir kapan berobat Bu? Saya tanggal berapa ya Dok kemarin? Bulan kali. Ya sebulan dari sekarang ini. Oh, jadi baru selesai. Iya baru selesai. Oh, iya, Sekarang tinggal kontrol ke onkologi dan ke radioterapi. Keren banget. Bagaimana Ibu mengatasi kebosanan setiap hari 25 kali harus datang ke sini Bu 5 minggu? Pasti bosan pasti Prof. Tapi karena support dari suami, dari keluarga, itu yang penting. Jadi kita bener-bener nggak drop bener. Meskipun berat badan turun, tapi nggak apa-apa. Kalau buat sembuh, ayo jalan. Baik, jadi Ibu menggunakan fasilitas BPJS ya? Iya betul. Dan pelayanannya luar biasa. Dan semua tercover ya Bu? Tercover. Sobat baper sekalian, ternyata memang untuk penanganan kanker leher rahim ini semua
terjamin dengan BPJS dan seperti yang dikatakan oleh Ibu Yuni, Bu Yuni sama sekali tidak ada biaya yang dibayarkan Tidak ya. ada. Tidak ada antrian juga di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini. Tidak ada antrian, ya sewajarnya antrian yang kita daftar itu aja sesuai dengan nomor, Prof. Iya. Baik sobat baper sekalian, jadi dalam penanganan kanker leher rahim saat ini di RSCM tidak ada antrian sama sekali ya Dokter Tovan ya, luar biasa, Prof. Dokter Gisel, dan kita selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk pasien. Nah, sekarang ke Dokter Tovan lagi nih. Ya, Prof, siap. Kan sedih nih kita bahwa 70% pasien masih datang hampir dalam 80% loh, keadaan Prof. sampai 80% dalam keadaan lanjut dan lanjut lokal. Kalau Dokter Ibu Yuni waktu 2B. itu juga 2B, jadi masuk perbatasan antara Advance. kasus yang awal dan kasus yang lanjut lokal ya kan, masih bagus sekali Ibu Yuni. Dokter Tovan, usaha apa aja sih yang kita lakukan baik di rumah sakit ini maupun juga dari program pemerintah untuk menekan, untuk menggeser agar kasus-kasus kanker mulut rahim yang ditemukan ini menjadi menggeser ke yang lebih dini gitu. Barangkali ada Dokter Tovan informasi yang bisa disampaikan. Ya, baik. Terima kasih Prof. Saya apresiasi luar biasa kepada Prof Tati dalam hal ini sangat menginspirasi podcast ini dan juga teman-teman dari Radioterapi, Dr. Gisel dan teman-teman juga Bu Yuni ya. Terima kasih Dr. Eda, luar biasa supportnya. Jadi memang kalau kita melihat ini kan semangat kita untuk betul-betul menghabiskan ya Prof ya, menghabiskan kanker serviks yang stadium lanjut gitu ya, sehingga kita bisa mengurangi peringkat kita di dunia terkait dengan mortalitas. Saat ini kita mortalitas itu di Asia Tenggara memang luar biasa, kita juara bertahan terus. Jadi insiden angka kejadian kita juara pertama, kemudian mortalitas kematian akibat kanker serviks kita tadinya juara 2, alhamdulillah sekarang juara ketiga ya. Jadi setelah Tapi Dokter Tovan, Ya. sebenarnya kalau di dalam komposisi pasien kanker di Indonesia, Ya. ini turun loh. Dari tahun 2010 itu nomor 1, sekarang nomor 2 karena kanker payudara yang Payudara menjadi naik. nomor 1. Iya. Iya betul Prof. Jadi kalau bicara kanker pada perempuan payudara saat ini masih unggul ya Ya. Prof ya. Nah, cuma memang ini kenyataan ini mudah-mudahan bisa menyemangati semua. Bu Yuni juga bisa berperan ya sesuai dengan kapasitas untuk men-share ke tetangga, ke saudara begitu bahwa kanker serviks ini bisa dicegah, ada vaksinnya dan saat ini sudah digratiskan oleh pemerintah ya. Jadi memang banyak sekali hoax-hoax atau mitos-mitos ya yang menyatakan ini salah sasaran, ini vaksinasi HPV kok diberikan pada perempuan-perempuan, anak-anak muda gitu ya. Wah, ini salah satu bisa membuka celah untuk seksual bebas. Ini kan betul-betul luar biasa salah kaprahnya luar biasa betul. Yang kedua adalah mereka menyatakan bahwa ini vaksin bisa menyebabkan infertilitas, artinya mandul nanti suatu ketika sampai kematian. Itu PR kita bersama. Jadi kalau ditanyakan tadi bagaimana kita bisa menggeser, tentu adalah pilar utama dua yang tidak terpisahkan adalah vaksinasi sebagai pencegahan primer dan early detection sebagai pencegahan sekunder. Dan itu sudah masuk dalam rencana aksi nasional Prof. Rencana aksi nasional kita yang sudah dilaunchingkan pada tanggal 16 Desember 2023 yang lalu, sudah 2 tahun ini lamanya. Memang terdiri dari 4 pilar ya, 10 prioritas dan 29 strategi. Nanti mungkin sobat baper bisa browsing ya, rencana aksi nasional eliminasi kanker serviks di Indonesia. Dan itu alhamdulillah kita berbangga, rencana aksi nasional kita itu menjadi benchmark atau acuan dari negara tetangga Filipina begitu. Jadi dari service delivery sebagai prioritas pertama, itu pilar pertama, prioritas 1, 2, 3 itu adalah vaksinasi, kemudian screening dan treatment gitu. Jadi kalau kembali lagi kepada pertanyaan Prof tadi, memang saat ini pemerintah sudah mencanangkan bahwa kita di tahun 2030 mudah-mudahan bisa mencapai triple intervention WHO yaitu 90, 75, 90. Ya. Kalau WHO menyatakan 90, 70, 90 yaitu vaksinasi 90% sebelum anak usia perempuan itu 15 tahun. Kita juga sama 90%. Sedangkan kalau pada pilar kedua yaitu prioritas kedua ya. Jadi artinya screening di dunia itu kita cukup 70%, tapi Indonesia kita agak ambisius Prof, 75%. Karena itu kita komporin juga karena memang situasi kita sangat terpuruk, jadi kita harus memiliki strategi yang extraordinary. Kemudian 90% bagaimana kita bisa melakukan treatment terhadap pasien yang sudah terdiagnosis precancer dan
kemudian invasive cancer ya, kanker invasif untuk bisa mendapatkan tata laksana. Nah, kalau kita tidak bergerak diprediksi pada tahun 2030 kematian kita akan meningkat 50%. Nah, ini sebenarnya PR kita bersama gitu ya. Jadi dalam hal ini kalau ditanyakan tadi tentu ini bukan satu pihak saja, satu organisasi saja, tapi ini memang multi sektoral, interdepartemen, dan itu masuk dalam 12 stakeholders, termasuk hospital networking, termasuk community networking, termasuk organisasi NGO maupun pemerintah. Jadi memang saat ini mudah-mudahan RSCM saat ini alhamdulillah kita juga ya Prof ya berkontribusi untuk merumuskan PNPK, kemudian rencana aksi nasional, panduan nasional, begitu ya, betul, dan juga termasuk bagaimana kita bisa mendiseminasi kepada 38 provinsi. Jadi memang saat ini alhamdulillah kita semua termasuk kami dari onkologi ginekologi memiliki kolaborasi yang sangat harmonis dengan Kementerian Kesehatan, sehingga kita bisa menjadi narasumber dari berbagai event-event yang diselenggarakan untuk menajamkan bagaimana kita bisa akseleratif mencapai target intervensi di tahun 2030. Nah, kalau kembali lagi kalau kita berkaca tentu alhamdulillah untuk multi sektoral kolaborasi ini sebenarnya merupakan salah satu dari 7 Prof, dari 7 pilar utama dari suatu cancer center dikatakan sebagai unggul begitu ya. Jadi memang pada tadi continuum dalam hal perawatan pasien. Jadi mulai dari prevention to treatment. Bagaimana kita bisa mendeteksi, melakukan suatu upaya pencegahan dari mulai pencegahan primer, edukasi, promosi, termasuk melakukan upaya deteksi dini. Dan juga termasuk tadi bagaimana kita bisa menciptakan quality of life pasien, bukan preservasi dari fertilitasnya saja, bukan preservasi dalam fungsi hormonalnya saja, tapi fertilitas yang berkualitas dan juga quality of life pasca terapi gitu ya. Jadi kita sudah tahu ini Prof juga nih luar biasa ini merupakan inisiator. Kita punya patient navigator ya Prof ya. Patient navigator bagaimana bisa untuk melakukan rangkulan ya, seakan-akan betul-betul menemani, betul, mendampingi, sehingga mereka sama sekali tidak sendirian begitu. Itu penting. Betul, saya mendukung yang disampaikan tadi Prof juga, bahwa kita punya penelitian di antara 2 populasi pasien yang memang salah satunya depresif ya Dr. Eda, yang satunya sangat-sangat optimis, itu natural killer cell bagus sekali. Sehingga apapun jenis terapi yang sebenarnya sama gitu ya, regimennya sama, modalitasnya sama, tapi sama sekali berbeda respon terapinya dibandingkan tadi pasien yang menghadirkan happiness ya, tawakal, selalu berusaha dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, dibandingkan depresif, kenapa saya begitu ya. Jadi akhirnya memang penting sekali patient navigator itu terhadap keberhasilan pengobatan dan kualitas hidup pasien. Jadi demikian. Jadi intinya pemerintah saat ini sudah sangat luar biasa melakukan kolaborasi, dan kita juga mengendorse 15 kementerian yang dilibatkan sehingga kita bisa sama-sama meningkatkan martabat bangsa kita ya Prof ya. Baik. Demikian Sobat Baper sekalian. Jadi sudah banyak sekali usaha yang dilakukan oleh kementerian, oleh pemerintah bersama dengan organisasi profesi dan tentunya juga dengan pusat-pusat kesehatan, bagaimana dapat mengeliminasi kanker leher rahim ini di Indonesia, sehingga kita dapat mengikuti gerak dunia dalam Global Initiative for Cervical Cancer yang tadi dikatakan oleh Dr. Tovan dengan target 90 75-90 Indonesia 70-90 yang dicanangkan di dunia. Barangkali Dr. Tovan, saya cuma mau menambahkan satu, mungkin semuanya sudah bagus, tapi kalau target kita belum termotivasi susah. Jadi mungkin jangan dilupakan adalah bagaimana kita bisa memotivasi, menggerakkan para wanita yang menjadi target untuk dilakukan deteksi dini, screening dan deteksi dini dan pencegahan. Karena Pap smear itu juga bisa dianggap sebagai pencegahan ya, karena pada saat pencegahan, kalau misalnya karena kan precancer itu kalau pada mulut rahim udah diketahui itu panjang ya. Jadi kalau pada wanita melakukan secara rutin Pap smear dan diketahui ada precancer dan diterapi, nggak jadi cancer gitu. Saat ini tes HPV Prof. Iya. Lebih ke hulu lagi. Iya, lebih ke hulu lagi. Tapi kalau sudah
terjadi seperti itu pun bisa di stop gitu loh maksudnya. Ya, demikian sobat baper sekalian. Jadi luar biasa sekali. Barangkali 1-2 patah dari Dokter Gisel bagaimana untuk para wanita yang akan atau sedang atau sudah menjalani terapi radiasi karena kanker leher rahim ini. Ya, terima kasih Prof. Jadi mungkin ya seperti tadi dari Bu Yuni ya, awalnya kan shock dan takut, tapi ternyata seperti tadi kata Bu Yuni ternyata tidak kerasa apa-apa dan tidak setakut mengkhawatirkan seperti yang dibayangkan. Jadi untuk yang belum berobat jangan takut, datang saja langsung supaya bisa diterapi, karena kalau sudah diterapi nanti ya berhasil baik seperti Bu Yuni ini, sudah gejala-gejalanya semua sudah tidak dirasa lagi, sekarang udah beraktivitas normal ya. Ya, mungkin seperti Dan itu. tidak ada daftar tunggu. Betul, tidak ada Dan daftar teknologi tunggu. kita cukup teknologi yang paling mutakhir saat ini. Betul, iya. Jadi di sini nggak ada daftar tunggu, hari ini datang, mungkin besok sudah bisa dijadwalkan untuk persiapan radiasinya CT simulator tanpa 3-6 bulan begitu ya, Prof. Dan kemudian outcome-nya sangat baik loh ya. Kenapa? Outcome-nya sangat baik. Ya, Saya- dan Dan outcome-nya mungkin sangat Dokter Gisel baik. perlu diinformasikan kalau ada sedikit keterlambatan adalah karena administratif yang Iya. terkait dengan BPJS, bukan administratif yang terkait dengan rumah sakit ini. Iya, jadi sebenarnya di sini sih kita maunya kalau hari ini datang, hari ini langsung persiapan CT simulator Tapi kan untuk nggak radiasi boleh. boleh. Tapi Iya, dari iya, BPJS aturan nggak boleh. Hari BPJS. pertama datang harus konsultasi dulu. Tindakan harus dilakukan Hari setelahnya. Dan itu juga biasanya kan kita perlu fungsi ginjal ya. Jadi itu menunggu lab yang juga mungkin nggak bisa selesai dalam 1 hari ya karena administrasi Fungsi itu. ginjalnya harus diperiksa besoknya. Jadi Iya. besoknya lagi karena peraturan administrasi BPJS yang one pembatasan. episode ya kan. Jadi babat baper sekalian bahwa setiap hari hanya boleh 1 tindakan yang dilakukan yang di cover oleh BPJS. Kalau sampai terjadi ada tertunda itu adalah bukan karena pelayanan dari pusat kesehatan, akan tetapi juga kemungkinan adalah karena administrasi dari BPJS. Baik, Dokter Eda apa, Dok? Pesan 1-2 pesan bagaimana menguatkan semangat seorang pasien kanker leher rahim dalam akan sedang atau sudah menjalani pengobatan. Ya, terima kasih banyak Prof. Jadi Sobat Baper sekalian, memang kita semua sama-sama tahu bahwa cancer journey atau perjalanan seseorang yang sudah menderita kanker pasti nggak mudah. Tapi jangan khawatir bahwa sekarang dengan perkembangan teknologi rasanya banyak hal yang kemudian bisa ditangani, bisa diselesaikan, dan seringkali kita itu kemudian menjadi cemas, menjadi takut karena kita nggak tahu. Jadi jangan segan untuk bertanya, jangan segan untuk mencari informasi, tentunya informasi yang tepat, jangan membaca informasi-informasi yang hoax di lapangan sana gitu ya, karena itu juga Tapi susah lumayan banyak. Dokter Eda karena justru lebih banyak informasi yang Banyakan hoax hoaxnya tadi ya Prof ya. Jadi cari informasi ke sumber-sumber yang tepat, seperti misalnya langsung kepada dokternya, bertanya. Atau Kalau dalam perlu, buku ya kan? Iya, Ya. atau membaca buku. Kalau perlu pada saat ke dokter, kadang-kadang kan seringkali bingung nih mau nanya apa. Udah ditulis dulu gitu ya pertanyaannya, sehingga kemudian pada saat ketemu dokter banyak hal yang kemudian bisa dibahas. Tanyakan. Kemudian selalu memperkembangkan pikiran positif. Kita kalau misalnya sedang mengalami satu penyakit, apalagi penyakit yang banyak orang bilang menakutkan seperti kanker, pasti biasanya pikirannya udah kemana-mana ya Bu ya. Udah jauh dulu, udah mikirnya yang jelek-jelek dulu, bahwa umurnya pendek, bahwa nanti bakalan begini, bakalan begitu, yang sebetulnya belum tentu kejadiannya seperti itu. Jadi kita belajar untuk mengontrol apa yang bisa kita kontrol. Kalau yang terjadi di masa depan itu kontrolnya nggak ada di kita. Jadi kita kontrol apa yang bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah perilaku kita, pikiran kita, perasaan kita. Dengan kita memeriksakan diri secara dini, dengan kita datang berobat, dengan kita patuh menjalani pengobatan, itu adalah hal-hal yang bisa kita kontrol dan bisa kita kendalikan. Dengan begitu, mudah-mudahan penyakitnya justru menjadi tertangani dengan lebih baik, dan kemudian hasilnya bisa lebih maksimal baik juga. Ya. Dan kalau kemudian nanti teman-teman di-refer ke psikiater atau ke psikolog oleh dokter onkologinya, jangan ragu juga dan jangan merasa bahwa saya dianggap mengalami gangguan jiwa berat atau yang dikatakan oleh orang-orang di luar sana, mohon maaf, gila gitu ya. Bukan seperti itu.
Tapi justru teman-teman di-refer ke profesional kesehatan mental untuk dibantu bagaimana menjaga kesehatan mentalnya supaya bisa stabil selama dalam pengobatan dan pada akhirnya seperti yang tadi sudah kita bahas, daya tahan tubuhnya juga lebih bagus dan hasil akhirnya juga nantinya bisa lebih baik. Ya. Seperti itu, Ya, Prof. terima kasih, luar biasa sekali Dokter Eda. Terakhir mungkin dari Ibu Yuni, apa pesan 1-2 kata untuk para survivors yang ada di sebagai pendengar di Ya, terima kasih Prof. acara kita kali ini? Semua teman yang mungkin menderita seperti saya, jangan pernah mencari ini salah siapa. Terus kenapa saya harus begini? Kita harus positif, berpikiran positif aja. Jalani berobat dengan yang benar. Jangan pernah merasa kalau kita, aduh, udah sakit begini, udah nggak ada gunanya. Terus berobat, itu pasti sembuh. Dengan pertolongan Allah lewat tangan dokter, semua peralatan di sini sudah bagus, pasti sembuh. Itu saja, yang semangat. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali Sobat Baper sekalian. Demikianlah kita telah melihat bagaimana tim onkologi RSCM menghadapi tantangan besar dalam perawatan kanker. Dengan komitmen dan kepedulian yang besar, luar biasa sekali, dengan dedikasi, kolaborasi yang secara terus-menerus berinovasi, yang terus berkembang di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, yang itu merupakan kunci utama dalam memberikan perawatan yang terbaik pada pasien, dan pada kali ini adalah pasien kanker leher rahim. Dan waktu jua yang harus memisahkan kita, dan kita akan akhiri acara pada kali ini. Semoga apa yang kita sudah diskusikan dan kita dengar bersama menjadi hal yang bermanfaat bagi kita semua, dan juga selalu berpesan bahwa informasi ini tidak berhenti pada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sobat baper sekalian, akan tetapi dapat diinformasikan ke sekitarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.